Yo, what's up lagi bersama dengan gua, Mail. Welcome to come back. This is my channel, Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita viewers, cerita-cerita siapapun ya kan. Buat lu yang pengen cerita apapun itu, lu boleh komentar di kolom komen ataupun lu boleh langsung email gua ya. Email gua ada di deskripsi. Nggak usah berlama-lama, langsung aja ke cerita yang pertama nih. Let's go. Halo, gua kenalin diri dulu. Siap, anggap aja gue suara dari cerita yang mungkin pernah lo alamin juga. Judulnya Dia Pergi Pas Gue Lagi Butuh. Anjing. Dan kisah ini lahir dari momen paling rapuh di hidup gue. Di umur segini, antara 18 sampai 35, kita sering dituntut kuat. Padahal hati lagi pengen ditemenin. Waktu itu hidup gue lagi berantakan. Kerjaan numpuk, pikiran penuh, dan malam terasa panjang. Gue gak minta banyak, cuma pengen ada yang dengerin tanpa nyela. Tapi justru di fase paling butuh, dia memilih pergi. Dia memilih pergi ninggalin gue dengan pertanyaan yang gak sempet dijawab. Cerita ini gue bukan buat nyalahin, tapi buat ngajak lo duduk sebentar, dengerin dan ngerasa gak sendirian. Siap, gue bacain bang, atau mbak, gue gak tahu lu siapa ya kan. Semoga dari pembuka ini lo betah, ngerasa relate, dan mau terus balik ke channel ini. Thank you. Thank you. Biar setiap detiknya terasa jujur, hangat, sederhana, dan relevan buat keseharian lo yang lagi berjuang diam-diam hari ini tanpa drama berlebihan atau janji palsu-palsu. Siap. Thank you loh. Kepergiannya nggak terjadi dengan teriakan atau pertengkaran besar, tapi lewat jarak yang makin hari makin dingin. LDR ya. LDR. Awalnya chat dibalas singkat, telepon sering diabaikan, dan alasan sibuk jadi tembok paling tinggi. Gue masih berusaha ngerti karena sayang bikin kita sering memaklumi hal yang seharusnya dipertanyakan. Sampai suatu malam gue sadar lagi ngomong sama diri sendiri, bukan sama dia. Di titik itu gue lagi butuh bahu, tapi yang ada cuma notifikasi sepi. Rasanya kayak tenggelam pelan-pelan, teriak tapi nggak ada yang denger. Dia pergi tanpa pamit, ninggalin gue buat beresin luka sendirian. Banyak dari kita pernah ngalamin ini. Ditinggal pas lagi rapuh. Dan dipaksa kuat lebih cepat dari seharusnya. Situasi ini bikin kepercayaan runtuh, ekspektasi hancur, dan perasaan bersalah tumbuh. Seolah kita kurang layak diperjuangkan saat keadaan paling sulit datang. Padahal semua orang butuh ditemenin ketika dunia terasa berat dan arah hidup mendadak kabur. Tanpa harus menjelaskan berkali-kali sambil menahan air mata yang jatuh pelan. Dalam nih, kayak puitis. Yang paling nyesek bukan cuma kehilangannya, tapi kehilangan tempat pulang. Dia yang biasanya jadi rumah tiba-tiba berubah jadi asing. Gue bangun pagi dengan dada berat, tidur malam dengan pikiran mumet. Setiap lagu jadi pengingat, setiap tempat punya cerita. Gue nyoba sibuk biar lupa. Susah itu. Tapi rasa kosong selalu nemu jalan balik. Di umur segini kita sering berpura-pura baik karena takut dibilang lemah. Padahal ditinggal pas butuh itu sakitnya beda. Kayak jatuh tapi nggak ada yang nolongin bangun. Kita mulai ngeraguin diri sendiri, nanya salah apa, kurang apa. Proses ini pelan, melelahkan, dan penuh air mata yang disembunyiin. Namun dari rasa sakit itu ada pelajaran tentang batas, tentang nilai diri, dan tentang berani jujur. Tentang berani jujur sama luka. Pelan-pelan kita belajar bahwa ditinggal bukan akhir, tapi awal memahami kebutuhan emosional sendiri dengan lebih dewasa. Buat lu yang sering ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya, udah nggak usah takut dan nggak usah khawatir. Lu nikmatin aja pahit-pahit lu yang pas lu lagi ditinggalin sama siapapun gitu loh. Mau dari keluarga, sahabat lu, cewek lu, cowok lu, udah telan aja itu tai-tainya gitu loh. Karena apa? Karena itu lu bisa paham bahwasannya kebutuhan emosional sendiri dengan lebih dewasa. Meski jalannya sepi, panjang, dan sering bikin rindu datang tiba-tiba tanpa aba-aba di tengah malam yang sunyi dan perih sekali. Dari kejadian itu gue mulai ngerakit diri lagi pelan-pelan. Gak langsung sembuh, tapi mulai jujur sama diri sendiri. Dan mulai jujur sama rasa sendiri.
Gue belajar kalau butuh itu manusiawi, bukan kelemahan. Mulai nyari temen yang beneran dengerin, bukan cuma hadir pas seneng. Itu biasanya banyak terjadi di masyarakat Indonesia Raya gitu. Gue ngerawat diri sendiri dengan hal sederhana, minum kopi, jalan sore, dan nulis perasaan. Sedikit demi sedikit tukang gak sesakit dulu. Siap. Gue ngerti sekarang. Orang yang pergi pas kita butuh mungkin memang bukan tempat pulang selamanya. Bukan berarti kita nggak cukup, tapi karena kebutuhan nggak ketemu. Proses nerima ini nggak gampang, tapi bikin kita lebih kuat dengan cara yang sehat. Kuat yang tahu kapan istirahat, kapan maju, dan kapan melepas tanpa dendam. Kuat yang tahu kapan istirahat. Pelajaran ini penting buat usia kita supaya cinta dan hidup berjalan seimbang tanpa mengorbankan kesehatan mental. Kita tumbuh belajar memilih dan berhenti memaksa orang tinggal ketika tanda-tanda pergi sudah jelas terlihat sejak awal hubungan. Biasanya udah mulai dry text ya kan, kita calling tapi ditolak, terus udah tidak fast respon waktu di awal gitu ya. Meski hati berharap cerita berakhir lebih baik suatu hari nanti. Waduh. Gue mau bilang terima kasih sebesar-besarnya. Gue juga mau makasih nih buat lu yang udah nge-share cerita lo di channel gue ini. Di channel ini cerita lo punya tempat, air mata lo valid, dan proses lo dihargai. Uji gue lagi nih, thank you lo. Jangan ngerasa sendirian karena banyak yang lagi belajar berdiri lagi bareng lo. Terima kasih udah mau dengerin, udah ngerasa, dan udah bertahan sejauh ini. Semoga setiap cerita bikin lo betah balik lagi. Nunggu kisah berikutnya ya. Siap, gue tunggu cerita lo ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, jaga hati lo baik-baik. Siap. Thank you udah dibacain. Semoga malam lo lebih tenang dan esok hari terasa sedikit lebih ringan. Amin. Amin bang, mbak, gue gak tahu siapa ya kan. Channel ini hidup karena cinta, konsisten karena kebersamaan, dan candu karena kejujuran rasa. Tahu aja lu. Sampai jumpa, terima kasih sudah hadir, dan semoga kamu selalu kuat dengan cara lembut di setiap fase hidup yang terus berubah tanpa kehilangan diri sendiri. Thank you ya, thank you banget itu loh. Ini effort nih, panjang banget nih, kayak bayar cicilan gitu, gue lihat ini. Next cerita selanjutnya. Halo, gue kenalin diri dulu, siap. Anggap aja gue suara baru yang mampir di channel ini buat berbagi cerita. Siap. Cerita ini datang dari fase hidup usia 20-an akhir. Berarti 29 nih. Saat kerjaan, keluarga, dan mimpi saling tarik menarik, waktu itu gue lagi butuh ditemenin, bukan diselamatin. Cuma didengerin tanpa dihakimi. Hari-hari gue penuh tekanan, senyum dipaksain, dan kepala gak pernah beneran istirahat. Di momen rapuh itu, gue percaya satu orang bakal stay. Nyatanya, justru dia yang pergi paling cepet. Kadang memang rasanya itu nggak sehat gitu loh, kalau kita berharap sama manusia gitu loh, kecuali sama diri sendiri dan Tuhan yang di atas gitu loh. Cerita ini gue ceritain pelan-pelan biar lo yang denger ngerasa ditemenin. Semoga dari pembuka ini lo betah, ngerasa relate, dan mau terus balik, karena channel ini dibuat buat nemenin proses hidup kita yang sering sunyi tapi ramen dari dalam kepala sendiri. Siap, thank you. Kasusnya beda, karena kepergian kali ini bukan soal cinta, tapi pertemanan yang gue kira bakal bertahan lama. Temen apa temen nih? Dia teman seperjuangan, tempat gue cerita soal kerjaan, kegagalan, dan mimpi yang belum kesampaian. Tapi pas hidup gue lagi jatuh, pas mental lagi tipis, dia perlahan menghilang. Awalnya jarang balas chat, lama-lama nggak ada kabar sama sekali. Gue mikir mungkin dia sibuk, mungkin gue lebay. Sampai akhirnya gue sadar, gue lagi butuh ngelewatin fase paling berat. Rasanya aneh, karena kehilangan temen itu sakitnya sunyi. Nggak ada status putus, nggak ada penjelasan, cuma jarak yang tumbuh diam-diam. Banyak orang yang ngalamin hal serupa, ditinggal bukan karena salah, tapi karena kita lagi nggak seru. Wah itu anjing sih. Lu ditinggalin ya kan, bukan karena dipanggil sama Tuhan yang di atas ya, tapi udah nggak seru lagi gitu loh. Aduh anjing itu. Di titik itu gue belajar, nggak semua orang kuat nemenin kita di versi terendah. Betul. Nggak semua orang itu bisa nemenin gue pas di posisinya rendah gitu loh. Dan itu nyesek, tapi nyata banget di kehidupan usia sekarang. Yang bikin berat, kepergian itu datang pas gue lagi butuh validasi sederhana. Gue cuma pengen didengerin tanpa solusi, tanpa dibandingin, tanpa kalimat harusnya kamu kuat.
Tapi yang ada justru sepi, hari-hari gue lewatin dengan pura-pura baik, ketawa di luar, capek di dalam. Di umur segini kehilangan teman sering dianggap sepele, padahal dampaknya dalam. Kita kehilangan tempat aman buat jadi diri sendiri. Gue mulai ngeraguin diri, nanya apakah gue terlalu ribet, terlalu sensitif, atau terlalu banyak cerita. Padahal kadang orang pergi bukan karena kita salah, tapi karena mereka nggak siap. Betul, apapun yang terjadi di dunia ini, lu harus siap, men. Siap keadaannya, siap mungkin ditinggalin, siap mungkin lu dijauhin, siap direndahkan, siap disepelekan gitu loh. Pelajaran ini datang dengan rasa perih, tapi juga membuka mata bahwa kedewasaan bukan soal punya banyak orang, tapi tahu siapa yang beneran tinggal. Proses ini bikin gue pelan-pelan berdamai, walau kadang sepi masih suka datang tanpa izin. Pelan-pelan gue bangun lagi tanpa dia, tanpa banyak suara. Gue mulai lebih selektif cerita. Gue banget nih, gue udah mulai selektif juga gitu loh. Tapi buat lu nih yang kita kan gak kenal nih, ya gue gak peduli lu siapa ya, gelar lu apa, relasi lu gimana, gue gak peduli. Lu kalau mau cerita aja ya, mau di kolom komentar, mau di email, gue bacain. Karena apa? Kalau udah cerita kayak gitu, ya gue menghargai lu untuk memberikan ke audiens sih. Gak usah perkenalan diri juga nggak apa-apa gitu loh. Gak peduli gue juga. Gue berhenti maksa orang buat stay dan mulai maksa diri buat sembuh. Prosesnya nggak cepat, kadang maju mundur, tapi nyata. Dari cerita ini gue pengen lo tahu, ditinggal teman pas lagi butuh itu sakit, tapi bukan akhir. Kita tetap berharga, tetap layak ditemani, dan tetap bisa nemuin orang yang baru yang lebih tulus. Semua butuh waktu dan itu nggak apa-apa banget. Oke. Nah ini buat lu pade ya, yang sering lu itu berharga banget, friend ya. Waktu lu ya, keunikan lu, kekurangan lu, kelebihan lu itu berharga banget. Udah pokoknya lu jangan terlalu mikir kekurangan lu aja lah. Thank you karena dibacain. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Thank you banget nih. Thank you banget lu udah nge-share ceritanya ya, apa adanya ya, nggak dibuat-buat, nggak ada apa-apa ya. Udahlah segitu aja untuk cerita kali ini, gak usah banyak-banyak dulu karena apa? Karena mau buka puasa ya, berhubung video ini di bulan puasa ya. Oke cuy, buat kalian yang punya cerita dan berisik kepala kalian, boleh lu langsung email gua di bawah di deskripsi ataupun di kolom komentar, nanti gue bacain satu-satu. Lu mau panjang, mau lebar, mau kali tinggi juga gua nggak peduli, mau banyak mau sedikit juga gue bacain tetap. Tapi ingat, ini nggak terlalu banyak. Mungkin hari ini cerita lu kebaca, atau mungkin hari ini cerita lu nggak kebaca, mungkin besok baru bisa kebaca, atau mungkin lusa ya. Oke cuy, thank you ya, thank you banget nih lu udah dengerin cerita dari orang yang gue bacain, dan juga thank you nih udah lu udah nonton video gue dari awal sampai ini. Oke cuy, terima kasih untuk video kali ini. See you next time, peace, enjoy.